Laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas. Tentu berguna untuk para pemakai seperti investor, kreditor, dan manajemen dalam mengambil keputusan. Lalu ada tujuan laporan keuangan. Menurut beberapa sumber, yang pertama dari PAI, tujuannya adalah menyediakan info posisi keuangan, kinerja dan perubahannya, tidak mencakup semua instrumen keuangan, menunjukkan pertanggungjawaban manajemen. Lalu ada menurut PSAK nomor 1, info keuangan yang dapat dipercaya seperti aktiva, kewajiban, dan modal. Terus info perubahan aktiva neto, info untuk menaksir potensi laba, info aktivitas pembiayaan dan investasi, dan info kebijakan akuntansi perusahaan. Menurut Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT lah yang bisa disebut, itu membantu pengambilan keputusan, mengarahkan dan kontrol sumber daya, memelihara dan melaporkan pengembangan terhadap kekayaan, membantu fungsi dan pengawasan sosial. Lalu ada menurut APB Statement nomor 4, itu ada tujuan khususnya, ya, menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai GAAP. Lalu ada tujuan umum dalam memberikan informasi sumber ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan harta dan kewajiban, dan terakhir informasi. Lalu selanjutnya ada tujuan kualitatif. Yang pertama relevan, dapat dipahami, dapat diperiksa, netral, dapat waktu, dapat dibandingkan, dan tentunya lengkap. Lalu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PSAK. Yang pertama dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi, mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dan dapat dibandingkan. Dan informasi yang relevan dan andal itu pertama dapat waktu, harus seimbang dengan keandalannya, terus keseimbangan antara biaya versus manfaat, lalu keseimbangan antar karakteristik, dan terakhir penyajian secara wajar. Lalu menurut laporan keuangan, trouble commit, itu ada pemakai laporan keuangan, investor, dan kreditor yang dijelaskan tuh di pertama. Lalu ada proses sajikan, posisi keuangan, laba rugi, arus kas, kerugian perusahaan, informasi faktual, ramalan keuangan. Lalu ada fungsi operasi, meramalkan, membandingkan, dan earning power. Lalu tujuan laporan keuangan entitas syariah menurut IAI itu tahun 2006, tujuannya adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan, posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi. Lalu ada keuntungan untuk lembaga yang mencari laba. Yang pertama ada membantu memberikan informasi yang berguna, terus membantu memberikan info arus kas, membantu memberikan tentang sumber daya dan klaimnya, terus memberikan informasi tentang presentasi keuangan perusahaan, memberikan informasi tentang bagaimana aktivitas kas, memberikan info tentang pertanggungjawaban manajemen, memberikan tentang pendukung pengambilan keputusan oleh manajemen. Oke, laporan keuangan itu memiliki peran penting sebagai alat komunikasi informasi keuangan antara perusahaan dengan para pemakai yang berkepentingan. Tujuannya tentu untuk memberikan informasi yang relevan ya, andal dan dapat dipahami, lalu dapat dibandingkan mengenai posisi keuangan, kinerja personal, serta perubahan dalam keuangan perusahaan yang terjadi selama periode tertentu. Agar informasi ini berguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai dasar evaluasi perencanaan strategis yang mendukung langsungan dan pertumbuhan perusahaan.